Nah, tapi kalau misalnya untuk anak dikategorikan stunting, tidak hanya dari berat badannya aja, tapi dilihat dari kognitifnya seperti itu. Jadi kalau anak-anak dikategorikan sebagai anak stunting itu memang perlu banyak pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Jiwa. Kembali lagi bersama saya Ira. Dengan kali ini akan membawakan podcast. Kalau kemarin-kemarinnya kita itu sudah ketemu dengan psikiater, dengan perawat. Kali ini untuk podcast kali ini kita agak berbeda sedikit. Kita ketemu dengan para nutrisionis, benar ya? Para nutrisionis yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Jadi, kalau misalnya rumah sakit itu identik dengan perawat sama dokter, tidak ternyata. Banyak sekali profesi-profesi lain yang berada di Rumah Sakit Jiwa. Dalam rangka memperingati Hari Gizi, betul ya? Betul. Kalau boleh saya tahu, tanggal berapa? 25 Januari 2025. Oke. Jadi setiap tanggal 25 Januari di setiap tahunnya kita memperingati Hari Gizi. Oleh karena itu, saya bersama tim PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat saat ini mengundang para nutrisionis kami, yaitu ada Teh Alin, sama Teh Indri. Siap. Oke, untuk kali ini tema yang diambil apa ya Teh? Pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Itu tema Hari Gizi Nasional tahun ini. Oke. Kita santai aja Teh, kita bicara, kita ngobrol, gantian aja nggak usah. Saya ngobrol, sebagian saya ngobrol, enggak seperti itu. Kita mah ngobrol santai, mudah-mudahan Sobat Sehat Jiwa semua bisa mengambil sesuatu dari pembicaraan kita. Ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol tongkrongan, nggak apa-apa. Bercanda juga boleh. Yang nggak boleh kayaknya sambil makan. Sambil makan dan minum itu nggak boleh. Oke, tema kita adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Keluarga sehat, boleh Teh Indri, boleh Teh Alin. Keluarga sehat itu sebetulnya apa ya? Sebetulnya keluarga sehat itu tentunya yang mempunyai raga yang sehat juga, kemudian tingkat untuk secara pilar kesehatannya gitu ya, jadi mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, tingkat kesehatan yang tinggi, seperti itu. Mungkin Ibu Alin bisa menambahkan. Kalau untuk keluarga sehat, karena kita berbicaranya keluarga ya, jadi dari semua usia di dalam keluarga, itu mulai dari bayi, dari balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa sampai lansia juga harus mempunyai termasuk dalam kategori sehat seperti itu ya. Oke. Jadi tidak hanya orang tuanya aja, anaknya juga. Terutama kalau misalnya extended family kayak di rumah ini ada kakeknya juga, itu juga semuanya ya. Jadi minimal kalau misalnya usia produktifnya di 18 ya. 18 sampai 60. Sampai 40. Itu dia bisa melakukan tugasnya seperti itu. Menarik ya? Menarik karena gizi kalau dari dipersiapin dari masa remaja. Iya, biasanya. Ya. Tentunya dari awal kehamilan dulu tentunya. Dari awal kehamilan sampai 1000 hari kelahiran. Jadi kita masuknya jadi 1000 hari kelahiran pertama itu harus dipersiapkan juga untuk mempunyai keluarga yang sehat ini. Apalagi sekarang dengan menyangkut kepada stunting dan lain sebagainya, masalah gizi yang lainnya. Oke. Jadi antara gizi bayi, balita, Ibu hamil dulu ya. Tadi udah dijelasin tapi kayaknya saya kurang masih belum Jadi dari sebelum hamil, dari usia kehamilan, setelah itu melahirkan, masa nifas,
Anak Double 2 tahun ya? pertama ya. Oh, anak 2 tahun pertama udah gitu. Oh, berbeda ya? Anak 2 tahun pertama sama balita gitu? Beda. Beda. Oh, I see. Karena yang saya tahu sih sebelumnya tuh 5 tahun aja ya. Ternyata beda ya? Iya. Ah, oke. Balita juga kan di bawah 3 tahun, balita di bawah 5 tahun. Kemudian nanti juga setelah 1000 hari pertama kita juga harus mempersiapkan 8 hari kehidupan, 8 ibu lanjutan kehidupannya agar keluarganya terbebas dari penyakit-penyakit yang panjang dan lain sebagainya. Biasanya kan kalau stunting itu ada di usia balita ya biasanya, gitu yang memang terdeteksinya. Sebentar, saya ini dulu deh, stunting. Akhir-akhir ini mungkin sobat sehat jiwa juga sering ngedengar stunting, zero stunting, stunting. Apa sih sebetulnya stunting teh? Kadang-kadang ya kita tahu pengucapannya tapi maknanya sendiri nggak tahu. Stunting tuh, stunt itu kan berhenti. Ya. Stunting berarti berhenti tumbuh, gitu. Iya, Begitu. misalnya kalau secara umumnya ya, kalau Seumumnya. dari kata-kata gitu kan, stunting berhenti, itu berhenti bertumbuh, benar. Tapi kalau misalnya untuk anak dikategorikan stunting, tidak hanya dari berat badannya aja, tapi dilihat dari kognitifnya seperti itu. Jadi kalau anak-anak dikategorikan sebagai anak stunting itu memang perlu banyak pemeriksaan seperti itu. Tidak hanya dari berat badan, dari pertumbuhannya yang terlihat berbeda dengan anak seusianya. Oke. Jadi pemikiran saya yang awam ini, kalau misalnya anak yang pendek belum tentu dia tuh stunting. Betul. Oh, oke. Anak yang kurus belum tentu Belum stunting. tentu stunting. Jadi itu merupakan salah satu penilaian ciri, tetapi belum tentu. Jadi yang merasa kecil, mungil, imut, Belum jangan jangan merasa rendah diri karena dia belum tentu stunting. Dijelasin juga dengan produktivitas tadi ya, sama kognitif. Jadi kalau dia bisa mengikuti itu anak seumurannya, perkembangannya sesuai, berarti oke. Ya, jadi bisa disimpulkan kalau stunting itu jadi kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik. Jadi kronik itu bisa kan dalam jangka waktu yang lampau gitu, jadi itu sudah lama. Mulai dari tadi yang persiapan dari kehamilan, kemudian dia menyusui, terus kemudian MPASI ya, MPASI, kemudian makanan keluarganya gitu, hingga terjadi stunting itu. Oke. Saya mau ngobrol tentang ASI deh sama empati deh. Boleh. Jadi kita mulai dulu dari yang kecil sampai nanti ya yang usia kayak saya. Nggak mau disebut tua, ini menolak tua. Jadi kita mulai dulu nanti dari yang ASI dulu sama empati berarti ya. Karena kalau misalnya kehamilan memang itu udah disiapkan, tetapi biasanya kalau kehamilan itu lebih ke kayak zat besi kayak gitunya ya. Kayak gitunya, dan biasanya itu sudah ada kontrol sama dokter atau apa. Jadi memang biasanya dipersiapkan. Tetapi kalau ASI sama empati itu kan udah pengaturan si orang tuanya nih, berarti orang tuanya juga harus mengetahui kan. Kalau zaman saya mah, anak usia 1 bulan udah dikasih, maaf ya, ini ngomongin ini nggak ya, ngomongin merek nggak ya, kue Mari. Mari merek bukan ya? Biskuit. Oh ya, biskuit. Maaf. Biskuit susu biasanya disebut. Biskuit susu dikasih air hangat, terus dikasih makan. Atau pisang dikerok, dikasih makan. Itu usia yang 1 bulan, 2 bulan. Nah, kesininya tuh jadi beda ya, 6 bulan gitu ya? Iya. 6 bulan. Boleh cerita nggak? Sebetulnya memang ada apa sih gitu? Kenapa sih nggak boleh? Kalau orang tua dulu kan ngomongnya, ini anak nangis laparin ya, gitu. Maaf, ada bahasa
Inggrisnya sedikit. Papareun ya anak teh gitu, nangis wae gitu. Kenapa sih? Mangga saha? Kenapa disarankan di waktu 6 bulan ya? Yes. Sebenarnya untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu masih cukup kandungan ASI itu, kandungan gizinya masih cukup untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, kemudian kenapa kita menyarankannya dari 6 bulan? Itu ketika bayi 6 bulan itu pertumbuhannya sudah mulai berkembang, organ-organnya sudah mulai berkembang, sehingga kebutuhannya itu sudah lebih besar seperti itu. Jadi tidak cukup ASI hanya saja. ASI aja. Betul. Terus kemudian ada penelitian yang menyebutkan kalau misalnya bayi usia 6 bulan ke atas itu sudah membutuhkan zat besi yang lebih tinggi, sedangkan ada beberapa penelitian juga yang menyebutkan kalau kandungan ASI itu mikronutrien yang paling kecilnya itu adalah zat besi. Sehingga bayi di usia 6 bulan ke atas perlu kebutuhan makanan tambahan. Itu MPASI itu makanan pendamping ASI. MPASI itu makanan tambahan, makanan pendamping ASI. Oh ya. Tapi karena sudah diberi makanan pendamping ASI juga tetap disarankan dilanjutkan ASI-nya sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Boleh lebih nggak dari 2 tahun? Susah ya nyapnya. susah nyapih gitu. Nah, makanya salah satu tujuan pemberian MPASI itu adalah tadi mempermudah untuk proses penyapihan, karena anak-anak sudah bayi sudah mengenal makanan seperti itu. Jadi sudah keinginannya juga nanti kan dengan sendirinya juga anaknya sudah mau makan beraneka ragam makanan yang sudah disiapkan ibunya. Oke, jadi pada dasarnya ASI itu memenuhi semua kandungan gizi sampai usia 6 bulan. Setelah 6 bulan ternyata si anak itu membutuhkan mikronutrien lebih, di mana di ASI-nya itu nggak ada. Makanya membutuhkan makanan pendamping ASI. Oke. Sekarang saya tanya, makanan pendamping ASI yang baik, yang oke itu apa sih gitu? Kalau misalnya nih, kalau alergi kan hampir itu nggak bisa diprediksi ya, masing-masing orang punya anti alergennya masing-masing. Tapi cara baiknya mending yang instan atau yang kita bikin sendiri, atau gimana sih baiknya? Sebaiknya sih kita tentunya menggunakan bahan-bahan yang alami. Apalagi sekarang memang dicanangkan juga menggunakan bahan-bahan lokal ya. Jadi bahan pangan lokal bisa dari seperti nasi, untuk sumber karbohidratnya bisa dari nasi ataupun singkong, ubi itu bisa dijadikan MPASI juga. Bisa. Jarang ya, ini cukup jarang ya. Karena rata-rata nasi. Kalau enggak mie. Itu yang paling gampang kayaknya. Soalnya kalau singkong sama ubi itu ya mungkin saya ya yang nggak tahu merenya jarang itu diberikan sama anak-anak. Iya, itu ubi kemudian singkong itu sama dengan sumber karbohidrat lainnya sebagai zat tenaga juga, sumber zat energi juga bagi untuk pelengkap ASI, untuk pelengkap MPASI itu gitu. Kan selain sumber karbohidrat tadi perlu kan sumber protein, seratnya juga perlu. Gitu. Kemudian untuk protein, untuk bahan pangan lokal kita juga bisa menggunakan ikan lele yang ada di sekitar mungkin dari pasar dekat mudah didapatkan, tidak perlu ikan mungkin impor gitu. Tapi dengan kandungan gizi yang mendekati sama. Langsung terekam di memori ikan lele. Sebagian orang apa sih lele gitu loh. Terus sebagian orang, lele itu tumbuhnya di mana tuh gitu. Terus makan apa gitu. Itu oke ya? Oke, karena proteinnya juga cukup baik. Kemudian kalau pencuciannya, cara penanganannya betul. Cara pencuciannya betul. Karena ya kita juga sebenarnya makan
bahan makanan kayak tumbuhan juga ada, pupuknya juga dari Iya, itu ya. betul. Cuman kadang-kadang Seperti Masih ada stigma ya, stigma Iya. sendiri tadi mungkin kan dengan cara penanganannya yang baik, kemudian cara pemasakannya, kemudian tangan ibu si pengolah dan juga dicuci dengan bersih. Saya rasa lele juga merupakan pilihan yang baik untuk MPASI. Oke. Terus saya selain kata lele, saya terekam kata lokal. Itu lokal tuh berarti karena di zaman sekarang yang dimana beberapa personal yang merasa keren kalau makanannya impor. Betul. Saya nggak mau menutup kemungkinan ya, maksudnya teh ada di beberapa orang ngerasa keren aja nih, gue makan anggur yang impor dari mana, anggur apa atau jeruk mana gitu. Padahal kita sendiri di lokal itu banyak sekali variannya dan nggak kalah sebetulnya ya. Terus dipikir lagi kalau impor itu berarti it takes time ya untuk kita kesini ya. Maksudnya dari sana sama petani di peti kemas ke cukai, berapa lama naik penerbangan atau kargosi, bahkan nyampe ke sini baru nyampe ke kita. Butuh waktu sekian bulan. Sedangkan yang dari kita kadang-kadang saya kadang-kadang suka aduh, yang dari kita kok harganya lebih murah ya. Kenapa ya? Seperti itu. Padahal ternyata nggak kalah ya. Nutrisinya. Iya, betul. Ya, sama sekali nggak kalah. Enggak. Sama. Iya. Tadi malah keuntungannya kan seperti itu ya. Lebih kayak cepat didapat. Iya, cepat didapat. Terus kita juga kan nggak khawatir tadi pengirimannya berapa lama dan lain-lain. Coba kalau dipikir-pikir kalau kita makan salmon misalnya kan. Salmon itu kan di perairan Indonesia kalau saya tahu nggak ada kan. Berarti otomatis dari luar. Terus tadi belum apakah kan kalau misalnya protein ya, protein hewan gitu kan harus dikemas di dalam kemasannya beku kan harusnya agar tidak tumbuh bakteri. Apakah kita yakin kalau misalnya salmon dari negara asal terus beku? Oke. Padahal kan kandungan salmon dan kandungan ikan kan yang diunggulkannya omega 3 ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari ikan-ikan lokal yang lain. Seperti ikan kembung juga kan, ikan lautnya kalau tadi kan contoh lele kan ikan tawar, mungkin ikan lautnya bisa ikan kembung. Ikan kembung juga omega 3-nya tinggi juga. Oke. Jadi mungkin salmon itu memang agak lebih tinggi di omega 3-nya. Tetapi kita bisa ambil dari ikan kita yang biasa, akan tetapi mungkin agak lebih dibanyakin gitu. Jadi misalnya porsinya gitu. Bisa kalau misalnya kita ingin omega 3-nya gitu ya. Soalnya kakak nggak jauh-jauh sih. Kadang saya aja atau anak saya, ini salmon ini mahal ini dari ini antioksidannya tinggi nih gitu. Itu sih kadang-kadang yang suka meracuni segala pikiran. Apalagi sekarang kan di media sosial gampang ya, mau apapun itu, dan kita kalah. Iya. Kita kalah untuk mengedukasi, kita kalah ya. Iya, betul. Oke. Itu untuk MPASI. Kalau pengolahannya, tadi yang ikan itu ya, saya tahunya kan ikan paling digoreng atau di mana. Kalau misalnya untuk MPASI ikannya digimanain? Dikukus, kemudian disisit dari tulang-tulangnya, gitu. Kemudian dihaluskan dengan. Jadi disatuin gitu? Iya. Tergantung tahapan MPASI-nya tadi. Tapi kalau misalnya tadi sekitar 6-8 bulan, kita kan cair dulu ya, masih mendekati cair teksturnya. Kalau saya dulu dicobain di blender tuh, bener nggak itu? Iya, bisa. Tapi setelah dikukus dulu. Iya. Setelah dikukus dulu. Jangan gitu. sama tulangnya. Oh iya. Sama mamangnya juga nggak boleh. Apalagi itu. Iya. Oke. Itu untuk MPASI. Sekarang untuk ke 1 tahun, Batita tadi ya? Batita. Iya, bisa di bawah 3 tahun. Batita mah itu udah makanan sama kayak kita ya? Sama. Karena bayi berusia
12 bulan bisa mulai dikenalkan makanan keluarga, menu makanan keluarga. Menu Oke. makanan Disebutnya itu. keluarga. Menu Oke. makanan keluarga. Tertarik nih, menu makanan keluarga. Saya kecil dulu, entahlah, kita beda generasi mungkin. Saya dikenalin sama 4 sehat 5 sempurna itu. Dan sampai sekarang kayaknya masih mendoktrin ini otak. Mendoktrin ini otak gimana jadi ke anak itu kayak ini susunya, kayak Iya. pelengkap gitu. Betul. Ini susunya gitu. Susu nggak salah, cuman sekarang beda ya. Beda. Udah dari tahun berapa ya, jadi apa ya, isi piringku? Gimana ya? Jadi sebetulnya 4 sehat 5 sempurna itu hanya Disempurnakan. disempurnakan sejak Kur ini. 2017. Kalau tidak salah 2017 atau 2000 hampir sekitar segitu lah, 2017 2018 disempurnakan menjadi pedoman gizi baru. Disebutnya tuh pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sebetulnya nggak salah. Cuman disempurnakan, jadi cek kita mah kalau misalnya ada buku edisi 1, edisi 2. Nah, ini edisi 2, edisi yang terbaru gitu ya. Iya. Oke. Bedanya apa sih, Teh? Kalau misalnya cerita tadi disempurnakan dulu ya, kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu dulu dibikinnya itu ketika masalah gizi di masyarakat Indonesia itu yang paling banyak adalah malnutrisi, berat badan kurang, kurus dan lain-lain. Nah, setelah perkembangan zaman kan Indonesia, sekarang masyarakat Indonesia ini masalah gizi yang paling utamanya itu malah nambah menjadi, biasanya kita nyebutnya double burden malnutrition. Bukan hanya berat badan kurang aja, tapi berat badan berlebih. Nah, seperti itu berat badan. Ngomong berat badan berlebih, saya langsung rada gitu. Saya juga ini obesitas nih. Berat badan berlebih yang nantinya kan menjadi faktor resiko penyakit tidak menular. Sehingga para pakar gizi dan para pembuat kebijakan gizi itu menyempurnakan tadi pedoman gizi yang baru agar sesuai dengan masalah gizi yang ada, seperti itu. Nah, kalau bedanya dulu pernah lihat mungkin ya, kalau 4 sehat 5 sempurna itu cuma gambar ya. Ada gambar sumber karbohidrat, protein, sayur buah dan dilengkapi oleh susu. Kalau pedoman gizi seimbang ini isinya lebih eksplisit, lebih lengkap. Kemudian tadi kan seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia juga kan menuntut lebih, kok masa sih pedomannya kayak gini aja, kayak gitu kan. Nah, jadi di pedoman gizi seimbang ini lebih dijelaskan porsinya, seperti itu, di anjuran porsinya. Kemudian terdapat pesan-pesan gizi ya, Teh? Ya, pesan-pesan gizinya seperti minum 8 gelas sehari. 18 gelas. Kembung. 8 gelas sehari. Kemudian anjuran cuci tangan, dan kemudian aktivitas fisik. Menimbang berat badan secara berkala, seperti itu. Menimbang Jadi badan. nggak cuma apa aja sih 4 sehat 5 sempurna kayak gitu. Ada porsi-porsinya kalau di gizi seimbang. Terus di pedoman gizi seimbang ini juga diilustrasikan dengan tumpeng ya, Teh. Jadi kita tumpeng makanan. Tumpeng makanan pernah lihat nggak? Kayak gitu. Saya belum pernah lihat. Jadi kita nyebutnya biasanya tumpeng gizi seimbang gitu. Jadi bentuknya piramida. Piramida gitu. Nah, seperti kita tahu kan tumpengnya piramida ya, kerucut gitu. Jadi semakin atas semakin kecil sedikit kebutuhan. Nah, jadi bahan makanan yang paling atas itu yang paling sedikit. Bisa nebak apa Teh? Enggak. Lemak ya? Enggak, bukan ya, lemak bukan. Betul. Bener lagi. Mana yang dimakan lemak terus lagi. Jadi yang paling atas itu gula, garam, dan lemak. Gula, garam, dan lemak. Iya, soalnya kalau saya nggak salah, kalau ada perubahan tren perubahan tren. Kalau dulu kita masalahnya infeksi, penyakit infeksi. Betul. Kalau sekarang lebih ke penyakit tidak menular ya, kayak hipertensi, diabetes, which is itu tuh dari makanan yang kita. Betul. Besar faktor pendukungnya dari makanan. Kemudian trennya juga sudah usianya makin maju, makin muda, semakin muda yang tadi penyakit-penyakit tadi diderita oleh orang-orang yang usianya lebih muda, produktif gitu. 20 tahun udah DM bisa gitu. Dulu kan kakek saya pas
DM kakek saya jantung. Kalau sekarang kan tidak. Mungkin bisa jadi rekan-rekan sekitar kita juga mengalami hal tersebut gitu. Saya rada ngahuleng teh, karena saya juga obes gitu ya. Maksudnya meskipun saya juga punya aktivitas, tapi kadang kan sulit itu menghalau keinginan, di mana sekarang segala rupa mudah, segala rupa mudah. Terus kayaknya faktor nutrisinya itu udah ditaruh di prioritas keberapa deh? Yang pertama itu enak, yang kedua harga mungkin, yang ketiga mau itu gampang dicari, ya, yang ada aja gitu, instan. jadi instan. Terus kalau olahan, makanan olahan, ya, itu teh sama sekali tidak boleh, atau misalnya boleh-boleh aja selama gimana sih? Mungkin bisa menambahkan. Jadi makanan olahannya seperti apa? Misalkan contohnya apakah makanan di kemasan atau memang kan olahan yang kayak frozen food misalnya, taruh nugget ya? Enggak, saya mikir takut ngeluarin merek nugget enggak ya? Nugget gitu kalau atau sosis gitu. Itu kan sangat mudah disiapkan untuk kita yang pekerja, tinggal goreng, tinggal angetin. Kalau goreng sekarang misalnya asalnya goreng pakai minyak, oke, katanya minyak tuh nggak baik, harus diiniin bahwa aku mau pakai air fryer, sama, padahal memang mungkin lebih sehat daripada yang digoreng pakai minyak, cuman kan pada dasarnya sama. Itu boleh nggak sih atau dibatasi atau gimana? Untuk tadi makanan olahan dulu ya, yang diolah, yang kita beli langsung gitu dari toko, kita juga harus pintar-pintar untuk membaca nilai informasi gizi yang di kemasannya. Suka ada ya, dalam pertakaran saji 100 gitu. Terus kemudian itu tuh kadang-kadang kecil-kecil. Untuk saya yang itu ini teh apa ya, sampai dikecil sampai digedein gitu, agak susah. Terus kemudian kita juga dari nilai informasi gizi tadi, kita juga harus bisa, kan ada tuh informasi energi seperti itu kan, mungkin nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan gizi kita. Kebutuhannya tadi takaran saji, kayak satu kue itu ternyata untuk 4 takaran saji. Jadi satu kemasannya kalorinya itu bisa dikalikan ternyata 30 dikali 4, ternyata makan satu bungkus aja kita udah makan 120 kalori. Jadi bukan maksudnya teh gue cuman makan ini ternyata kalorinya gede banget atau misalnya permen ternyata kalorinya gede banget, daripada gini mending makan nasi sekali gitu. Terus kemudian yang harus digarisbawahi juga tadi, selain energi yang kita harus perhatikan, itu kandungan natrium, gula, natrium itu garam. Terus kemudian pengawet-pengawet itu juga kan turunan dari natrium tadi ya. Gitu. Jadi kita harus mewaspadai itu. Kemudian kalau di minuman kemasan itu kan tadi olahan yang tinggal minum gitu. Kita kan harus gula ya. Di situ gulanya juga dari anjuran sehari 50 gram misalkan. Gula teh berapa sih sehari teh harusnya? 50 gram per hari. Atau 4 sendok makan. Cuma 4 sendok makan per hari. Total dari pagi sampai sore. Rata-rata di satu kemasan minuman kemasan itu rata-rata 20 sampai 30 gram. Berarti kalau udah minum itu udah nggak boleh lagi kena gula, sedangkan di makanan juga kadang ada gulanya. Betul. Betul. Kita nggak ngerasa itu. Jadi ada istilahnya nilai gizi yang hidden dan sembunyi, nilai gizi yang memang kalorinya ternyata kalau kita hitung lebih tinggi dari kebutuhan kita. Kan yang tadi nugget itu cara penggorengannya, misalnya tadi tidak pakai minyak. Kalau misalnya dibandingin kalau misalnya pakai air fryer sama minyak, memang kalau pasti bertambah dari minyak. Seperti itu. Kalau buat tadi boleh nggak? Maksudnya teh berapa kali sih seminggu misalnya, kalau misalnya makanan instan olahan itu, instan yang ya itu frozen kayak gitu. Kalau kita bilang boleh sih, tidak menyarankan. Tidak menyarankan seperti itu ya. Tapi kan
dengan gaya dalam- hidup gitu. Kita tidak bisa mengeliminasi itu ya, tetap ada aja. Terus tadi kan udah disebutin ya kalau misalnya makanan olahan itu yang perlu kita perhatikannya adalah salah satunya natrium. Karena rata-rata memang pangan olahan itu natriumnya tinggi karena Penyedap ya, natrium asin, gula, garam. garam. Nah, natrium kenapa di pangan olahan natriumnya tinggi itu salah satu fungsi natrium itu untuk mengawetkan. Seperti itu. Jadi sudah pasti Jadi udah ditambahkan double. Kita udah pakai garam, udah pakai garam dengan nama lain biasanya sodium Iya ya, suka gitu di Iya teh monotrihidrat naon Iya. gitu. Ini apalah gua nggak ngerti lagi gitu. Maksudnya teh. Sedangkan kebutuhan kita itu dalam satu hari garam itu cuma 1 sendok teh. Atau 1 sendok teh. 1 5 sendok, mili berarti 5 gram. 5 gram. 5 gram dan dalam 5 gram garam itu kandungan natriumnya itu 2000 miligram. 2000 miligram. Sedangkan kalau kita lihat aja, nanti kalau misalnya di rumah ya lihat iseng mie instan. Mie instan tuh rata-rata natriumnya 2000 miligram. 2000 Berarti miligram. kalau udah makan mie instan nggak boleh makan apa-apa lagi. Garam lagi. Yang harus digarisbawahi udah makan mie instan berarti garamnya udah habis. garamnya udah jatah garam sehari udah habis. Udah habis. Mana enak lagi? Udah suka double-double orang-orang ya. Kayak 1 bungkus tuh nggak cukup gitu. Kemudian kan tambahan kecap, saus itu kan sama-sama. Iya. Ada mengandung dari Nah itu kadang-kadang makanan pelengkap itu yang Iya, yang malah kelihatan ya. nambah gitu. Kayak kalau sekarang apa-apa pakai mayones. Betul. Sedangkan Iya. mayones itu lemak, lemak, natriumnya juga. ya belum kalau mayonesnya bukan bikin sendiri ya. Iya. rata-rata bukan bikin sendiri dan memang sebenarnya gampang, tinggal telur doang di itu, tapi kan ribet, mager gitu. Jadi rata-rata beli. Iya. Tapi Menarik ya, sekarang- kita ini obrolan tentang gizi ya. Iya, Banyak Banyak ya. Bisa beberapa kali tema nih. Berapa kali tema? Meskipun sekarang pemerintah sudah meluncurkan ada di makanan kemasan itu ada pilihan lebih sehat. Oh, Ada. Oh iya. Ada- Oh iya iya. Ada Iya. logonya Centrang ya. Iya. Centrang. Kalau di luar negeri ada 1 2 3 4 ya. Jadi ini yang satu mah yang satu mah ini grade 1 ini keren gitu yang 2 ini kita mah ya meskipun itu tapi Iya. udah ada lebih Iya, udah ada ini lebih udah ada yang centang. pakai warna juga kalau di luar negeri kan. Cuma ya tetap harus meskipun udah ada pilihan lebih sehat tapi kan lebih Bukan sehat. berarti makannya juga 1 gentong. Bukan berarti setiap hari makan itu kan. Oke. Boleh dipertimbangkan tadi balik lagi ke pangan lokal tadi. Pangan lokal. Jadi snack-snacknya teh Ira jangan lagi ciki gitu. Bisa jadi kukus-kukusan, ubi kukus atau Ya itu kalau ubi kukus tuh anak-anak pada nggak mau ya. mungkin Karena nggak dibiasain mungkin ya. Ubi kukus, Bu aku mau makan kecuali kalau dibikin candil. oh ya Oke, kalau lagi ada keinginan ya oke dibuat. Giliran mager lah ya udahlah gua aja yang makan jadi aku lagi yang makan jadi gue yang gede. ya mungkin jadi modifikasi resepnya juga ya Teh Ira. Bisa ubi itu kan selain tadi candit atau misalnya bisa jadi kalau buat anak jadi finger food dipotong-potong menyerupai seperti kentang goreng itu juga enak. Apalagi makanan-makanan Korea juga sekarang kalau udah ada ubinya kan dibikin Oh, iya. kayak seperti Potato itu ya. iya gitu jadi lebih menarik lagi. Ya itu. Jadi niat. Kembali ke niat dan keinginan serta dari niat dan keinginan itu diwujudkan dengan amalan. Niat Itu yang doang penting. gak cukup. Niat doang sebenarnya bagus, cuman kagak cukup. Tetap harus kitanya bangun, berdiri, move on, ngerjain itu semua. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Tadi kan udah bilang bahwa oke ini gizi yang seimbang tuh harusnya begini. Sekarang masing-masing personal itu kan berbeda kebutuhannya. Itu dilihat dari apa ya? Apa saya bilang? IMT, Itu. indeks massa tubuh. Saya pikir orang yang saya IMT-nya 27 by the way. Makanya saya bilang tadi obesitas tingkat 1 ya.
di 27 itu saya pikir kalau orang yang memang IMT-nya agak tinggi itu kebutuhan kalorinya itu tambah tinggi lagi atau turun sih? Pikir saya kalau saya yang awam, pikir saya karena gue gede nih, lemak gue, cadangan gue banyak gitu. Maksudnya kayaknya gue harus makannya kurang aja atau salah itu? Karena kan sekarang banyak tuh diet tuh. Betul. Macam-macam diet. Macam-macam diet banyak. Itu gimana sih? Kalau berbicara tentang kebutuhan dulu ya, per personal itu sebenarnya tidak hanya tadi IMT, dipengaruhi juga dengan usia, jenis kelamin. Kalau usia 20 tahun kayak saya kan. 20 tahun kali 2. Aktivitas, faktor stres juga ya teh. Faktor stres juga masuk gitu. Terus tadi menyangkut kalau misalnya IMT-nya gede, apa kebutuhannya lebih besar? Seperti itu. Kalau perhitungan memang lebih besar. Cuma tadi karena ada IMT-nya yang berlebih, kita biasanya harus mengurangi kebutuhannya, atau kita menghitung IMT-nya dengan berat badan ideal. Seperti itu. Berat misalnya ada seseorang yang contohin dong. Saya masih rada ini. Contohnya misalnya saya IMT 27, kebutuhan kalori misalnya taruh 1.500. Itu tuh saya tuh harus makan di 1.500 kalori atau kalau saya ingin kurang itu harus saya strict misalnya 1.000 atau misalnya gimana yang paling baik? Kalau misalnya tadi ya contohnya kebutuhan ada satu orang yang obesitas, kebutuhannya 1.500. Kalau untuk tujuan menurunkan berat badan, biasanya kita kurangi bertahap dari 200 dulu, misalnya 200, 300, dan 500. Tetapi juga ada syaratnya, tidak lebih kecil dari basal. Apa sih teh? Metabolisme basal. Kebutuhan energi basal. Disebutnya kebutuhan energi basal. Nah, itu kebutuhan energi basal sendiri kan untuk kebutuhan energi yang digunakan organ ketika kita beristirahat kan masih berjalan ya. Nah, perlu energi juga kan. Nah, kalau bisa tidak kurang dari kebutuhan basal itu. Karena kalau berlebihan juga bahaya pingsan ya. Tapi sebelum itu Taira bisa juga nanti kan kita asesmen dulu nih dari gizi, kebiasaan makannya, apakah obesitasnya itu memang karena faktor kurang aktivitas fisiknya ataukah pola makannya yang tadi oke saya mah makannya sedikit merasa saya sedikit tapi gemuk aja nih gitu, mungkin itu. Enggak sih, kalau saya makannya memang banyak. Saya tuh orangnya tuh enggak, kalau porsi itu memang enggak terlalu banyak, cuman craving sama makanan. Jadi kalau misalnya ingin sesuatu makanan, gue ingin itu, ya udah gue pergi itu gitu. Gue pergi cari gitu, mau jam berapa, mau itu cari gitu. Kalau udah makan, udah ada makan. Kalau udah kenyang ya udah, nggak dihabisin gitu. Itu sih jeleknya saya sih itu. Berarti jadwal makan iya. Tidak misalnya 3 kali makan, 2 kali selingan kayak gitu. Enggak gitu. Kalau jam segini pengen makan martabak, tetap makan martabak kayak gitu. Saya nggak terlalu suka martabak yang manis-manis seperti itu. Untungnya sih seperti itu ya. Untungnya seperti itu. Terus jenis cravingnya juga kan tadi apakah memang misalkan kadang-kadang saya ada makannya cuma segini. Diinget-inget. Gue ingin apa ya, dipikir-pikir. Sebenarnya itu kadang-kadang ya. Iya, walaupun tadi ada penurunan berat badan, kita tetap mengacu kepada prinsip gizi seimbang tadi. Jadi tetap harus ada sumber karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, kemudian seratnya. Jadi pengurangan kalorinya juga dari pemilihan bahan makanannya seperti itu. Enggak cuma nasinya aja gitu. Saya tidak nasinya makan eliminasi. Tapi dagingnya segimana kayak gitu. Enggak gitu juga ya. Oke, siap. Nah, kerasa teman-teman udah cukup lumayan ya kita ngobrol dari A sampai Z, dari ibu hamil sampai sudah usia 20 kali 2 tadi. Sampai kebutuhan gizi manusia dengan usia 20 kali 2 tadi. Ada yang mau disampaikan kesimpulannya dari Teh Alin dulu deh. Oke. Kesimpulannya tadi mungkin masih banyak yang belum terpapar ya dengan pedoman gizi yang baru. Pedoman gizi seimbang sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah tidak relevan.
Tapi disempurnakan dengan pedoman gizi seimbang seperti itu. Hendrik? Tentunya tadi prinsip gizi seimbang itu harus diterapkan mulai dari tadi tahapan usia tadi, dipersiapkan dari sebelum masa kehamilan hingga kemudian 2 tahun, usia 2 tahun, kemudian anak, dewasa, sampai dengan lansia. Oke, sampai dengan lansia. Oke, teman-teman sobat sehat jiwa, kalau bisa saya simpulkan, untuk memperingati Hari Gizi ini, kita memilih tema pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Tadi sudah dijelaskan bahwa keluarga sehat itu di mana keluarganya itu produktif dari usia produktifnya itu sampai mempersiapkan apa sih gizi yang sehat untuk keluarga itu, seperti itu. Itu dipersiapkan dari masa kehamilan ibu sampai melahirkan bayi 1000 hari pertama, lalu batita, lalu balita, remaja sampai ke dewasa, di mana hal tersebut berkesinambungan sehingga diharapkan tidak terjadi lagi stunting di kita, seperti itu ya, stunting di negara kita, di Indonesia. Nah, masalah kebutuhan gizi itu masing-masing personal itu berbeda. Terus ada sedikit perubahan dari pedoman di mana dulunya asalnya 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang. Jadi teman-teman bisa deh cari-cari pedoman gizi seimbang itu seperti apa. Saya rasa di zaman yang sekarang bisa semuanya di googling boleh, atau terus pantau podcast kami juga boleh. Akhir kata saya meminta maaf jika ada salah kata dari saya atau teman-teman saya. Jika ada kesalahan itu dari kami, dan jika apa yang kami sampaikan itu kebenaran, itu datangnya hanya dari Allah. Sudah ada yang lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke. Kembali lagi nanti di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.